sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat yang telah selesai menyelesaikan pelatihan composting online bersama Rumah Hijau Net, yaitu Kak Dita Hasni dari Padang. Jadi kenapa saya bikin rubrik ngobrol-ngobrol ini? Karena tidak semuanya loh sahabat semua yang mengikuti pelatihan composting online ini bisa menyelesaikannya dengan baik, bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kalau teman-teman katakanlah sempat menyimak video yang sebelumnya tentang pelatihan composting online yang saya adakan, ada 8 tahapan dan tidak semua peserta dalam waktu, sebenarnya sih tidak ditentukan waktu ya, tapi teman-teman peserta pelatihan composting online ini tidak semuanya kemudian bisa menyelesaikan tantangan-tantangan atau tahapan-tahapan yang saya berikan. Nah, Kak Dita ini cukup menarik karena beliau rasanya tidak sampai 1 minggu cepat sekali untuk kemudian menyelesaikan 8 tahapan dan akhirnya selesai. Nah, ini Kak Dita sudah hadir, kita ajak dulu untuk ngobrol. Siap-siap ya Kak Dita ya. Ada Mas Jati. Halo Mas, sehat Mas Jati? Ada Kak Ayua ikut bergabung sambil kita menunggu koneksi dari Kak Dita. Selamat sore Kak Dita. Selamat sore Kak Andi. Gimana kabarnya? Sehatkah di sana? Baik, sehat. Apa Alhamdulillah. kabar Mohon pada? maaf telat nih. Tenang saja, aman terkendali. Paling yang menanti para pemirsa, karena sudah tahunya jam 4 kita mau live. Ya, pemirsa. Ya, Kak Dita, Iya. boleh kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi teman-teman perkenalkan, ini Kak Dita. Kak Dita ini adalah peserta pelatihan composting online yang berhasil menyelesaikan 8 tahapannya. Tepuk tangan dulu buat Kak Dita. Nah, yang tadi saya udah obrolkan sebelumnya Kak Dita kepada teman-teman yang sudah bergabung di IGTV ini, bahwa tidak semua loh dari peserta pelatihan itu yang mendaftar pelatihan terus bisa menyelesaikan 8 tahapan yang diberikan. Biasanya ada yang di tahapan pertama mandek, ada yang sudah sampai tahapan ketiga mandek, bahkan ada yang sudah tinggal 1 langkah lagi ini masih mandek gitu. Jadi sebetulnya Kak Dita ini luar biasa, cepat sekali menyelesaikan pelatihan ini. Nah, boleh dong cerita Kak Dita ini apa kegiatan sehari-harinya? Sejak COVID-19 ya saya di rumah aja karena Oh begitu, kerjanya dari rumah ya. kerjanya dari rumah. Hari-hari Ya. kalau misalnya tidak COVID, mungkin tidak di rumah aja, apa aktivitas kesehariannya? Saya dosen di Fakultas Kedokteran swasta, jadi memang Bu dosen. nggak kelihatan wajahnya. Keren. Nggak, soalnya ada Mas Agi nih, dokter juga, walaupun ini dokter hewan ya bro. Tapi sesama dokter lah, sama-sama mengobati. Jadi ini hari-hari di rumah Kak Dita? Iya, jadi memang kegiatan perkuliahan atau kegiatan tutorial atau akademisi dilakukan di rumah, dari rumah. Jadi kayak tadi pagi tuh masih work from home ya, masih bisa dilakukan dari rumah ya? Iya. Ya, Kak Dita, boleh tahu pelatihan composting online ini dari mana informasinya? Kebetulan aja saya ngelihat di Instagram pas Oh, Instagram ya? Ya, dari Instagram. Terus kan mungkin kan yang lihat poster mengenai kegiatan pelatihan composting online ini kan nggak cuma Kak Dita, tapi kenapa Kak Dita tergerak untuk kemudian mau ikutan pelatihan? sebenarnya gini, sejak 2 bulan yang lalu itu, intinya sih sejak COVID-19 itu kebanyakan bengong gitu ya, ngapain gitu. Ya, kebanyakan belum. Biasa itu. Iya, jadi saya ikut salah satu pelatihan yang diadakan sama Mbak Deka Wardani gitu. Jadi sejak itu saya terbuka tentang zero waste. Tapi pada saat itu memang belum ada penjelasan tentang composting. Jadi saya coba-coba beli compost bag, coba-coba buat sendiri. Tapi yang terjadi adalah sampahnya bang. Oke, sampahnya asik ya, seger ya. Siap. Ya, jadi saya bingung gimana cara ngolahnya. Saya cari info
kok nggak ada solusinya ya Oh gitu begitu ya? kebetulan aja. Iya, Begitu ya? mungkin saya kurang, ya mungkin karena keywordnya kurang Ya, oke. tepat atau gimana gitu. Akhirnya ya intinya sih saya belum menemukan pada saat itu dan kebetulan saja lewat di beranda Mm-mm. saya iklan tentang pelatihan composting online ya saya coba Ya, terima kasih. itu. Berarti awal mulanya sudah melakukan composting terlebih dahulu, namun ada tantangannya gitu ya. Iya. Apa kok jadi begini gitu ya sampai. Nah, boleh tahu nggak ketika apa sih sebetulnya yang memotivasi Kak Dita mau melakukan composting? Karena sebetulnya kan tekniknya tidak sulit sebetulnya ya, sangat mudah bahkan ketika sudah mengetahui tahapan-tahapannya. Tapi apa yang membuat Kak Dita mau melakukan composting? Ya, kalau saya mungkin sebelumnya ya saya ada sih keinginan untuk melakukan ini, cuman untuk menggerakkan eh, iya itu Mm-mm. eh, Apa sejak yang ya memicu apa? Yang akhirnya mendorong gitu. Kadang-kadang kita sudah mau tapi kadang-kadang ada sebuah momen yang kemudian membuat iya deh saya kerjain deh gitu. Apa tuh ya kira-kira Kak? sejak kelas sama Mbak Deka Wardani itu kan kelasnya Hmm. betul 2 kali itu betul-betul Hmm. kayak brainwashing gitu ya, Oke. dikasih lihat tumpukan sampah, dikasih lihat video pembuatan benda plastik, Hmm. betul-betul brainwashing banget gitu jadi. Iya, iya. Apa golden moment yang Kak Dita dapat dari pelatihannya dengan Kak Deka Wardani? Golden momennya itu waktu eh, saya pikir sangat terlalu nggak ada masalah kali ya sampah dicampur antara yang plastik sama yang Ya, pakai yang nanti organik di, dan organik ya. iya kan bersih kalau dibawa oleh tukang Hai, sampah siapa itu? gitu. Hai, siapa itu? Kenalan nih sama Kak Andi di sini. Ya Usia berapa gitu. putrinya, Kak? 5 tahun setengah 5 tahun setengah. Anak pertama, kedua, ketiga? sama Pertama. Siap. Hai, siapa namanya? Belum kenalan kita. Yumna Om. Ih, malu-malu. Asik deh. Ya, jadi apa? Jadi kakak melihat dari sharingnya Kak Deka Wardani betapa sampah itu tadinya pikir nggak apa-apa lah kecampur juga. Terus apa Kak yang kemudian kakak dapat dari pelatihan itu? Iya, jadi ya sampah itu adalah sisa konsumsi kita gitu yang kita harus bertanggung jawab sendiri gitu. Nah, dan kalau kita menyerahkan ke TPA, di TPA itu ternyata nggak pernah ada orang yang memisahkan antara sampah plastik dan sampah organik, yang jadinya adalah tumpukan sampah yang di mana-mana seluruh Indonesia terus bertumpuk. Gitu Kak, jadi Iya, iya, iya. ditunjukkan gunung-gunung sampah itu jadi buat saya, oh ini jadi sama ini nggak tahu sih, mungkin memang nggak mau mencari Iya, 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 iya. tahu tentang itu gitu Kak. Kalau di Padang sendiri, Kak Dita, ada apa? Apakah ada TPA di sana, ada TPS di sana gitu yang mungkin suasananya mirip dengan yang ditunjukkan oleh Kak Dita? Kalau di Jakarta kan jelas Bantar Gebang ya, jadi satu hal yang memprihatinkan sebetulnya polanya seperti itu. Kalau di Padang sendiri bagaimana polanya? Iya, karena saya nggak pernah berkunjung ke TPA gitu ya, jadi nggak gitu aware sebenarnya tentang apa yang kejadian di lokasi kami tentang TPA kami gitu. Cuman ya melihat itu jadinya memang betul-betul menggerakkan lah. Sebenarnya sudah beli kompos bag sebelum pelatihan dengan Mbak Rika Wardani, tapi terdiam selama beberapa bulan. Siap. Merenung-renungi gitu ya Kak ya. Iya, gimana Ini gitu. apa yang bisa saya lakukan gitu ya, kurang lebih ya Kak. Ya gitu lah. Niatnya belum bulat, ada tapi ya Nah gitu. itu apa yang kemudian tiba-tiba jadi bulat, terus kemudian kakak melakukan composting waktu itu. Ya itu sejak itu saya coba Oh coba ya, oke. melakukan composting sejak ikut pelatihan itu 2 kali, betul-betul di one brand washing 2 minggu 2 kelas Mantap. sama Mbak Kawardani. Terus ya karena poin pertama kalau dari beliau kan cegah, baru setelah itu olah gitu Ya, kan.
belajar olah karena katanya pengurangan pemisahan saja dan pengolahan sampah organik bisa mengurangi sampah 40%. Jadi memang saya Betul sekali itu Kak. ya jadi saya coba di minggu pertama tugas beliau sama beliau kan itu melakukan report sampah ya pendataan Hmm. sampah sampah Mm, mm, mm. terbanyak Dicatat waktu gitu ya Kak ya. Apa aja dicatat. sih sampah harian kita gitu ya. Iya, bisa dicatat sampah terbanyak. Ya, akhirnya memang ketika saya melakukan pemilahan, oh iya ya sampah saya sedikit jadinya yang masuk ke yang Hmm. diangkut oleh tukang sampah gitu kan. Ya sejak saat Langsung itu, oh signifikan terasa ya Kak. Begitu iya, dipilah apa yang diangkut sama tukang sampah itu kok jadi dikit banget ya. Tadinya kan mungkin tempat sampah kita numpuk, padat, iya, belaler apa segala macam. iya gitu. Kadang nggak muat gitu kan. Saya ada Kadang nggak muat. dua tempat sampah besar di depan gitu kan ya. Dua Ya gitu tempat karena sampah besar nggak diganggu-ganggu. muat gitu ya Kak. Luar biasa. Iya, ya nggak sehari sih karena biasanya tukang sampah datangnya 3 hari sekali Nah, gitu. 3 hari. Nah, Bayangkan ya makanya sampah organik tertumpuk 3 hari kan di depan rumah kita. Wow. Ah, ya makanya jadi sejak saat itu dia jadi lebih bersih gitu ya, yang dibawa juga lebih sedikit gitu ya. lebih Cuma yang seneng ya jadi rasanya Kak ya. lebih Rasanya senang, seneng ya. yang Walaupun jadi kemudian masalah. agak bingung ini yang di rumah gimana nih cara kemudian ngurangin aromanya nih gitu ya. Iya, jadi ada kejadian menarik waktu itu kan Ya. saya saat waktu mencari-cari, sebenarnya Mm-mm. mencarinya mungkin juga belum sungguh-sungguh kali ya. Saya lihat Mm-mm. berandainya Mbak Lala, Mbak Mm-mm. Mira Julia tentang Ya, composting pakai apa namanya, pakai karung, pakai betul. tanah dan karung. Jadi saya Ya, coba ya. metode beliau pakai Mm-mm. kompos bag saya. Ya, Terus saya nungguin ini kok ini diapain habis ini gitu kan, terus diapain? terus airnya banyak sekali, saya bingung karena kan karungnya tidak ada lubang-lubangnya kan Kak Adit. Mm-mm. Jadi Saya apa bingung. airnya jadi banyak di bawah karungnya gitu ya kak ya? Iya, Apa kumpul di situ ya? saya tipe yang penasaran pula kan, kan pas karungnya itu ada yang bagian yang bisa dibuka tutup buka Ya, ya. tutup. Saya bingung Begitu ini dibuka, diapain. Harum sekali. jeng 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 gitu ya kak ya. Wah Parah, terkenang-kenang deh betul-betul. aromanya ya kak. Keluarga gimana Kak Dita ketika Kak Dita memutuskan memulai composting? Mungkin tanggapan dari suami, anak, tangga, mertua dan sebagainya. Apakah ada tanggapan mungkin? Ibu saya sih yang Oh, waktu aromanya, gimana ibunda aduh kepala mengatakan ibu, kepala saya, ibu pusing. gitu ya Kak? Aromanya menyengat. Kakak saya yang tinggal rumahnya nggak jauh dari saya sampai bilang, itu dari simpan mana kecium loh bau. Oh berlebihan, tapi bisa jadi sih emang kadang-kadang begitu aromanya sudah mulai khas gitu ya. Ya Jadi seperti itu. ya eh, itu perjalanan-perjalanan yang menurut pengalaman saya mendampingi teman-teman yang melakukan composting itu biasanya terjadi kan apa keseruan-keseruan sekitar ya sama lah ketika kita bisa saya praktisi homeschooling juga sama ketika mulai homeschooling ya jadi karena nanya gimana sih caranya apa segala macam. Nah, tapi ketika kita menemukan metodenya ternyata menjadi lebih simpel, lebih mudah. Nah, dari pelatihan composting online yang Kak Dita ikuti, kan ada 8 tahap tuh Kak. Dari 8 tahap Mm-mm. itu menurut Kak Dita mana yang paling katakanlah oh ini nih missing link atau katakanlah ini nih faktor yang sepertinya miss dari proses composting saya. Dari 8 tahap itu menurut Kakak yang mana? Hmm, yang ya mulai dari pemisahan tong sampah kan, Oke ya. Nah, ya selama ini ya kayaknya sepele gitu milih ya. untuk yang organiknya pakai yang tidak berjaring. Saya Mm-mm. kemarin-kemarin masih pakai tong sampah yang biasa saya pakai yang berjaring dan dilapisi plastik, Oke. dan setiap diolah plastiknya dicuci lagi. Jadi Ya, ya ya gitu. nggak apa- Jadi ya nggak apa-apa sih. nggak apa-apa Kan sih, cuma sama-sama nyuci rasanya juga, aneh. nggak apa-apa. Iya, jadi akhirnya sekarang saya ganti pakai ember gitu. Itu Ya, saya merasa saya lucu gitu. Kenapa selama ini nggak kepikiran ya Kak. gitu,
pakai ember ya Kak gitu. Kelihatan simpel Terus ya, tapi ternyata membantu sekali ya, nggak nyuci-nyuci kantong plastik. Mesti enakan bilas ember kan kayaknya. iya, pasti enak bilas ember Ya. daripada bilas plastik gitu. Lalu yang kedua, eh, yang mencaca itu loh Kak Andit. Baik. Karena saya selama yang waktu saya coba-coba itu nggak pernah dicaca sak bulan-bulan. Oke. Jadi wajar baunya itu, Jadi semakin bisa aromanya melihat ya itu. apa before afternya ya, ketika sebelumnya tidak dicaca ternyata Hmm. efeknya demikian, begitu dicaca oh cukup membantu nih untuk dalam proses penguraiannya gitu ya Hmm. Kak ya. Menarik. Terus setelah itu ada lagi Kak, dari sudah 2 tahap itu yang cukup memiliki pengaruh ternyata dalam proses composting kesehariannya. Terus apa lagi ya? Sama penggemburnya itu Kak Andi. Penggembur ya. Eh, Selama ini saya nggak tahu, pokoknya saya campur aja pakai tanah Betul. gitu. Eh, tapi ternyata kok makin saya perhatikan lembab sekali kan Ya, hasilnya betul, kalau pakai betul. tanah itu. Sejak yang diajarin itu ya sekarang saya hobi ngumpulin Daun kering. daun kering di depan. Asik. Mumpung lagi kemarau nih Kak, mumpung hujannya agak jarang-jarang nih, jadinya kita bisa dapat stok banyak penggembur nih di sekitar kita nih. Iya gitu. Ya, saya juga jujur ya Kak, Kak Dita ini adalah termasuk peserta yang cukup cepat menyelesaikan proses pelatihan karena nggak sampai seminggu ya Kak kayaknya ya sejak Kakak mendaftar terus menjalankan kayaknya 2 hari pertama tuh dihabisin tuh semua modul awalnya tuh dari modul 1 sampai modul ke 7-nya bahkan kayaknya langsung tetetetet, wih keren banget nih Kak Dita nih langsung beres terus kayaknya di tahapan terakhir ya udah 2 atau 3 hari setelahnya langsung kemudian sudah berhasil menyelesaikan. Nah, Kak Dita, apa yang Kak Dita rasakan setelah melakukan proses composting? Katakanlah ini sudah tahu metodenya, sudah melakukan dan sekarang dapat sebuah cara untuk lebih memudahkan prosesnya, bikin lebih happy karena tahu caranya dan mudah-mudahan hasilnya juga nanti bisa lebih baik. Apa ya rasa yang Kak Dita dapat dengan melakukan composting? Eh, Apa perasaannya gitu setelah composting itu apa sih perasaannya, kenapa sih kemudian composting itu menjadi sebuah hal yang mau dilakukan sehari-hari karena ini kan urusan seumur hidup kita Kak. Selama kita menghasilkan sampah kita akan terus melakukan ini ketika sudah tahu caranya. Apa yang ya dirasakan? sih, kepikiran juga sih ya. Pagi-pagi rempong gitu ya, motong-motong sampah gitu. Hmm, Apa gitu ya, keuntungan. iya. Lebih ke gimana ya Kak Anggit, lebih merasa lebih ini tanggung jawabku gitu. Jadi lebih aware aja sih apa yang dikonsumsi gitu. Jadi tahu oh seharian itu ternyata makan jeruknya sebanyak apa gitu, kelihatan dari Oke. jumlah itu. Malah jadi perhatian ya sampahnya apa aja sih yang organiknya Iya. gitu ya. Ya, Yang jadi yang ininya apa, yang plastiknya apa. Ya, kami masih produksi sih, maksudnya dalam arti anak-anak masih minum susu kotak, masih. Jadi ya masih produksi juga. Cuman lebih aware aja sih terhadap sampah. Bener. disayangkan ya Kak ketika sampah-sampah yang kita hasilkan sehari-hari itu mungkin sasetan atau kantong plastik kemasan dan sebagainya ketika itu tidak tercampur organik maka kan itu menjadi sebuah hal yang katakanlah kita aja megangnya enak itu loh si sampah-sampah yang kering itu apalagi kalau kemudian itu katakanlah ada teman-teman di bagian pengolahan selanjutnya yang sampah-sampah yang kering-kering itu kan mereka bisa ambil dengan dengan hati lapang gitu ya sehingga tujuan mengurangi atau yang tadi Mbak Deka Warnani bilang bahwa memilah sampah mengurangi 40% itu memang sangat masuk akal karena kita bisa lihat dari apa yang terjadi di rumah kita aja. Iya, betul Kak. Nah, Dita, sebagai penutup nih, terima kasih Ros sudah mau ngobrol-ngobrol, meluangkan waktunya berbagi buat teman-teman yang nonton video ini, baik yang langsung di IG Live maupun nanti yang saya relay di IGTV maupun nanti di channel YouTube. Kak Dita, apa tips atau katakanlah sarannya Kak Dita atau pesannya Kak Dita buat katakanlah Kak Dita mungkin sekarang bisa dibilang sebagai ibu ya, sebagai ibu, terus kemudian sebagai wanita bekerja juga yang ingin melakukan composting tapi masih mikir-mikir. Nah,
pengen tapi gimana ya gitu. Apa tipsnya Kak Dita sebagai praktisinya? Tipsnya mungkin berilmu dulu sebelum beramal, Oh jangan iya. kayak saya beramal dulu sebelum berilmu jadinya bau. Tapi mendingan beramal langsung ya daripada nggak beramal-amal. Tapi apa ilmu aja nggak amal nggak jalan juga ya Kak Iya kayaknya. juga. Iya juga sih, cuman ya gitu dampaknya bau. Ya begitu amal dilengkapi ilmu ternyata hasilnya jadi jauh lebih Ya, memberi banyak gitu. manfaat ya Kak. Iya, gitu Kak. Jadi tipsnya adalah Tipsnya ya bulatkan niat, terus cari ilmunya dan cari ilmu. diamalkan. Ya. Terima kasih loh Kak Dita atas Makasih Kak waktunya Andi. untuk berbagi, waktunya untuk sharing, dan saya bersyukur sekali karena kenapa saya ingin bisa katakanlah ngobrol langsung dengan Kak Dita karena kita kan belum pernah ketemu sebelumnya ya Kak, Ya kecuali di belum. grup mungkin di grup via WhatsApp nggak pernah ketemu secara wajah. Namun di sini kenapa saya ingin ngobrol sama Kak Dita karena saya ingin belajar sebetulnya dari Kak Dita, tapi yang menggerakkan Kak Dita seorang ibu rumah tangga, ibu yang bekerja juga, dari anak yang kemudian mau komposting. Karena pasti berbeda dengan saya, karena saya ayah, seorang bapak laki-laki, terus saya melakukan komposting, saya punya alasan saya, Kak Dita punya alasan. Harapannya bisa semakin banyak yang bisa belajar dari apa yang Kak Dita lakukan. Karena ini merupakan gerakan, tentu ya kalau kita menunggu pihak di luar diri kita gitu ya Kak, untuk kemudian melakukan proses komposting, pemilahan, pengolahan sampah di sebelah sananya, itu maka menjadi sebuah hal yang ya, kita nunggu terus dong. Atau kita tenggelam aja di antara lautan sampah yang akibat perbuatan kita. Saya suka dengan tadi opsi dari Kak Dita bahwa sampah itu tanggung jawab kita, maka sedapat mungkin yuk kita lakukan sesuatu untuk menjalankan tanggung jawab itu. Begitu sih Kak, terima kasih loh sekali lagi sudah Oke, makasih Kak. berkenan berbagi di sini, dan sekali lagi selamat buat Kak Dita karena sudah berhasil menyelesaikan pelatihan komposting online. Semoga video ini kalau disaksikan oleh teman-teman yang pelatihan yang lain jadi oh iya, kenapa harus lama-lama sih, cepat aja bisa kok. Karena kecepatan menyelesaikan pelatihan, saya lagi teman-teman semua, kalau yang ingin ikut pelatihan komposting online, kadang-kadang pertanyaannya gini Kak, pelatihannya berapa lama sih? Latihannya tergantung teman-teman mau seberapa cepat menyelesaikan. Karena di dalam pelatihan ini semua by action. Kalau katanya ambil istilahnya Kak Dita, amal. Ya. Amalnya dilakukan, ilmunya dikasih nih, terus diamalkan. Habis itu ilmunya lagi, amalkan lagi gitu sampai kemudian ditutup dengan mengamalkan semuanya sendiri dari awal sampai akhir. Terima kasih Kak Dita atas waktunya. Sampai kita ketemu lagi. Nah, semoga komposter pesanan ini bukan yang ini sih, ini punya teman-teman yang lain. Nanti batch yang selanjutnya setelah ini masuk komposter pesanannya Kak Dita. Semoga bisa sampai di Padang dengan selamat. Terima kasih Kak Dita. Salam buat semua anggota keluarga. Terima kasih atas dukungannya karena Jaya ada kelapangan hati yang dialokasikan di dalam Kak Dita melakukan proses composting. Keluarganya pasti iya deh, nggak apa-apa deh, biarin deh ibunya melakukan hal-hal yang ajaib-ajaib ini. Tapi ketika kita merasakan bahwa efeknya bukan hanya buat kita pribadi, artinya keluarga jadi lebih sehat, secara lambat laut lingkungan juga lebih sehat, mungkin kegiatannya Kak Dita bisa menginspirasi tetangganya, orang lain, dan mungkin teman-teman yang nonton video ini, siapa tahu Kak menjadi amal jariah dengan Kak Dita. Terima kasih ya Kak Dita, sampai kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, di sharing-sharing yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, sampai kita ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih Kak Dita, sampai ketemu, bye. Bye. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini? Simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.